السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa Az, karena sampai saat ini kita masih melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keamanan dan ketenangan. Kita perlu untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena sampai sekarang kita masih bisa bersimpuh duduk di masjid, tidak ada gempuran misil ataupun proyektil yang dikhawatirkan akan melululantahkan Masjid Ibnu Umar ini. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, masih ada kesempatan untuk senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh khusyuk, menjalankan ibadah salat, zikir, puasa, membaca Al-Quran, mengaji, tanpa harap-harap cemas kepada istri dan anak yang ada di rumah. Tewaskah mereka karena tertimbun oleh runtuhan bangunan yang sudah hancur berkeping-keping? Kita pun juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setelah salat Jumat ini kita masih ada tempat untuk bernaung, kita masih ada rumah untuk meletakkan kepala, tidur dan istirahat, bercanda tawa dengan buah hati kita, disambut hangat oleh istri tercinta. Ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kelak pada hari kiamat kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang dia terima. Akan ada pertanggungjawaban dari kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua anugerah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Coba dibayangkan, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba direnungkan kalau kota kita ini diisolir di seluruh penjurunya, kita diblokade,
Yang di dalam tidak bisa keluar, yang di luar tidak bisa masuk. Seolah menjadi penjara raksasa, diblokade. Kemudian kita mendengar suara gemuruh jet tempur berputar-putar di atas masjid tempat kita bermunajat, berputar-putar di atas rumah, di tempat istri kita menyediakan makanan kepada suaminya untuk berbuka puasa, atau mungkin di kantor tempat kita bekerja, atau menyisir di atas sekolah tempat anak-anak kita belajar dan bermain. Kemudian setelah itu dihujam, dan dihujani dengan rudal dari segala penjuru arah. Kita terkejut, tiba-tiba istri kita wafat, anak-anak kita terluka. Kita mendapati rumah sudah rata dengan tanah, bayi-bayi yang mungil, lucu-lucu, bersimbah darah, badan mereka hancur, tidak bisa bernafas lagi. Malam gelap gulita, lampu padam, listrik mati, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada selimut untuk mengusir dingin dari cuaca yang ada. Apakah sampai di sini? Tidak. Setelah itu datang tank-tank, pasukan darat infanteri, dan membombardir kota ini dengan peluru-peluru dan misil-misil mereka untuk membinasakan seluruh penduduknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah situasi, inilah kondisi, inilah keadaan saudara-saudara kita di Palestina, di bumi Allah subhanahu wa ta'ala, di tanah Masjidil Aqsa. Kaum Zionis Yahudi sudah melakukan 90 kali agresi sejak setengah abad yang lalu. Mereka menjajah bumi Allah subhanahu wa ta'ala, bumi Palestina. Mereka mencaplok satu wilayah demi wilayah. 90 kali agresi mereka. Bahkan 20 hari ini sudah jatuh korban 11.320 manusia. Saya tidak berbicara yang luka, tidak bisa dihitung. Yang wafat 11.320 manusia. Mayoritas mereka wanita dan anak-anak kecil. Korbannya dari kalangan warga sipil. Semua kita mengetahui sebab ini semua serangan mereka tidak lain dan tidak bukan karena penduduk Palestina mengikrarkan kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang memiliki akal, sehingga peristiwa yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang ada di bumi Palestina bisa kita petik sekian hikmah. Renungan yang pertama, pelajaran yang pertama, menyadarkan kita betapa besarnya permusuhan kaum Yahudi kepada muslimin. Dan ini telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kaum Yahudi dan kaum Nasara tidak akan ridha kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai engkau mengikuti agama mereka. Zionis, Nasara tidak akan rela kepada kaum muslimin sampai kita menganut kepercayaannya.
Dan wahyu ilahi ini sesuai dengan catatan sejarah hitam kelam yang dilakukan oleh mereka. Gak hanya di bumi Palestina saja, dimanapun mereka berada, terlebih lagi ketika sudah punya hegemoni dan kekuasaan, pasti akan menindas yang lain. Salah satu mantan perdana menteri negara Zionis, kita tidak katakan Israel karena Israel adalah nama Nabi, kita katakan negara Zionis, Daulah Sahyuniyah, Menachem Begin pernah mengatakan bahwasanya warga Palestina mereka adalah kecoa yang harus dibasmi. Diibaratkan warga Palestina seperti serangga yang harus dibersihkan. Bahkan baru-baru ini ungkapan seorang wanita politikus Yahudi, dia berkata, ibu dari semua warga Palestina wajib dibombardir di jalur Gaza agar ibu-ibu tersebut tidak melahirkan ular-ular kecil. Anak-anak kaum muslimin dianggap oleh mereka sebagai binatang-binatang berbisa yang wajib untuk dipenggal. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwani afidhakumullah, bahayanya propaganda ideologi pluralisme, penyatuan agama, semua agama sama, mengarah semuanya ke surga. Dari sini menunjukkan kepada kita bagaimana kebencian Yahud kepada kaum muslimin. Dan ajakan ini sudah menelan korban dari kalangan kaum muslimin yang kurang ilmu. Propaganda ini menghancurkan salah satu prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, prinsip Islam al-wala wal bara. Harus ada sikap loyalitas dan antipati, benci karena Allah subhanahu wa ta'ala, cinta pun juga karena Allah. Dan ideologi ini seolah-olah bahwasanya di sana ada agama yang benar selain Islam, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Renungan yang kedua, untuk menyerukan kebencian kepada kaum Yahudi harus sesuai dengan tindak tanduk dan perilaku kita sehari-hari di dalam kehidupan nyata. Mereka keluar demo di jalan-jalan mengecam tindakan kaum Zionis kepada rakyat Palestina. Tapi mereka masih ngefans kepada tokoh-tokoh Yahud. Ini tanakut, ini kontradiktif. Mereka masih mengikuti informasi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, hartanya David Beckham, pemain bola dari Inggris, Yahudi, dan merasa bangga atas keyahudiannya. Dia merasa bangga di tengah-tengah komunitas Yahud. Yang lain lagi membakar bendera kaum Zionis. Tapi tiap hari melihat film yang mana mayoritas film-film tersebut keluar dari produksi-produksi Yahud, Walt Disney dan yang lain sebagainya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir kemudian cinta, senang dengan orang-orang yang membenci kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Gak akan ketemu. Kalau orang betul-betul beriman, buktikan kebencian
kebenciannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, walaupun itu bapaknya, saudaranya, anaknya maupun keluarganya. Ini Islam mengajarkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, enggak ada musibah yang datang melainkan itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nisa, ma asaba min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apa saja yang menimpamu, karena itu ulah kesalahan dirimu sendiri. Maka ketika datang musibah kepada kita, bencana, peperangan, pertempuran, datangnya musuh, yang pertama kali kita lakukan adalah mawas diri, introspeksi kesalahan apa yang sudah kita perbuat, kewajiban apa yang telah kita lalaikan. Kemudian setelah itu kekurangan-kekurangan tersebut berusaha ditutup, sehingga kita berharap keadaan akan jauh lebih baik, besok lebih cerah dibandingkan hari ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah tangan manusia, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, supaya mereka mawas, supaya mereka tahu, merasakan efek dari apa yang sudah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali, agar supaya mereka insaf, agar supaya mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma nazala bala'un illa bidham, enggak ada bala yang turun kecuali karena dosa. Wa man nuzi'a illa bitaubah, yang mana bala tersebut tidak bisa diangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على رسولنا المصطفى ونبينا المجتبى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. Ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Renungan yang keempat, untuk mengakhiri musibah yang datang, hendaknya kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bertafaqquh di dalam syariat-syariatnya. Musibah yang menimpa kaum muslimin, mereka diserang, bahkan dijadikan bulan-bulanan oleh orang-orang kafir. Ini semua telah dikabarkan 14 abad yang lalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tada'a alaikumul umam, musuh-musuh akan bersatu, berlomba-lomba untuk menyerang kalian. Akan datang suatu masa, yusiku an tada'a alaikumul umam, akan datang suatu zaman musuh mereka bersatu, padu untuk menyerang kamu. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti umat manusia yang mereka berebut lauk di atas nampannya, seperti kita berebut makanan di atas piringnya.
Maka para sahabat bertanya, amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah, wahai baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah karena pada zaman itu, masa tersebut, jumlah kita sedikit sampai mereka berebut-rebut untuk memerangi kita? Jumlah kita enggak banyak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum katsir walakinnakum ghutha kaghutha'is sail. Jumlah kalian banyak pada saat itu, akan tetapi kalian buih seperti buihnya lautan. Artinya musuh menyerang kaum muslimin karena Islam mereka tidak berkualitas, Islam mereka KTP, tidak berkualitas akidahnya, tidak berkualitas imannya, tidak berkualitas akhlaknya, tidak berkualitas agamanya, tidak berkualitas ilmunya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sallatallahu alaikum dhullan, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kalian kehinaan. Kalian kaum muslimin diberikan kehinaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta tarji'u dinakum. Kehinaan ini tidak akan bisa sembuh, kehinaan ini tidak akan bisa hilang sampai kalian kembali kepada agamamu. Maka hendaknya kita kembali kepada kemurnian syariat pada zaman Nabi SAW dengan membersihkan tauhid, dengan memurnikan tauhid, dan membersihkan segala macam ibadah kita dari berbagai macam noda-noda kesyirikan. Yang kelima, yang terakhir, hendaknya kita membantu saudara-saudara kita di Palestina apa saja yang kita mampu. Alhamdulillah, pemerintah kita, Bapak Jokowi, telah mengirim 1.900 pasukan perdamaian ke negeri konflik tersebut. Dan yang paling penting bagi kita, memperbanyak doa. Doa merupakan senjata paling besar bagi kaum muslimin. Nabi SAW bersabda, innallaha yansuru hadhil ummah bi du'afaiha. Allah subhanahu wa ta'ala terkadang memenangkan suatu kaum dengan orang-orang yang kecil, dengan orang-orang yang lemah. Kenapa? Bidakwatihim wa ikhlasihim wa salatihim, karena ibadah salat mereka, karena keikhlasan mereka, dan doa yang mereka panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa Allah bisa memenangkan suatu kaum. Maka perbanyak doa kepada mereka. Terlebih lagi, walhamdulillah, Menteri Agama kita telah menghimbau rakyat Indonesia untuk senantiasa melakukan kunut nazilah di setiap sholatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan kaum Zionis Yahud sebelum mereka menghancurkan Masjidil Aqsa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan mereka kaum Zionis Yahud sebelum mereka terus-terusan di dalam menjajah bumi Palestina, dan sebelum mereka terus-terusan menumpahkan darah kaum muslimin di tempat tersebut. Allahumma innal yahud qad dammaru buyutal muslimin. Allahumma innal yahud qad syarraduhum. Allahumma innal yahud qad hataku al-a'rad. Allahumma innal yahud qad yattamul atfal wa armalun nisa'. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.